Lancar nggak sabar aku. Bagaimana Pak Ridho? Sudah 19.30. Sudah direkam sama Pak Anas? Tunggu 5 menit lagi Bapak. Tapi belum separuh dari yang Nggih. daftar. 75% ya Pak, kita mulai. Oke, siap. Paling lagi mudun masjid. Nah, Sabar. gitu. Bu Titik lo pengen ngobrol dulu, pengen ngobrol saya. Yo wis ora ketemu yo kangen yo. Mbak Ir barang kok orang kita iki. Nah, emang gue Enggak Pak aku kok isor maju aku. Burung ganti sampean. gak kangen karo Pak Irma atau Bu Titik? Ah ya Pol kok. Menendi Mbak Ir. Pak telepone wae Pak Mul. Pak Japri wae. Iku ra dibuka Pak Mul lho. Apa? Oh, iki lho aku. Iya, kan iku wae. Lho, aku melu lho. Jenenge Ya mambu wae. jenenge padha loronan tapi sak aku. Laptopku gak iso, sak. Firma gawe HP, aku gawe laptop. Pak Mul sih prakarya ta Pak Mul? Gak. Wis Oh, ora. bahasa ini. Saiki wis supaya dadi guru saiki. Mul saiki ku waka Pak Anas. Wah, ngeri Pak. Waka, Dara aku. Bahkan kayak wong dua-dua iki lho. Waka 1. Pak Mul sepurane ganggu sama ndelok sinetron ya. Gantinya sinetron tuh iki. Apa lho? Aku ndelok VHD ya. Terus duwe VHD Iki sing lho. anyar-anyar. Aku tuh sing anyar-anyar di sopo ben kenal. Aku sing anyar Yo kenalan to Bu Titik kok bingung. Bu Titik wayang gawe grup arisan sampean. Ayo Bu Titi, kenalan Bu Titi. Wis padha kenal kabeh sing anyar-anyar iku lho. Ayu ke sing anyar. Nanti kenalan Bu. Awak dhewe tua ya Bu. Sing elek-elek berarti tua. Jelek wae awake dhewe iki. Kok aja metenteng ae Pak Fali lapo meten nyawang opo iku. Aja serius-serius, nggak cepet tuwe. Orang kok game iki le, game. Kok peteng tuh Bu Titik? Aku ndelok ya aku iki wis mlebu forum tak japri soalnya. Bu nanti Bu Titik. Ndek kanca ayu aku soalnya. Tak sayang yo. 40 dimulai Bu Elis nggih. Ya Pak Anas ya. Siap. Oke. Sing teko samping Pak. Yo, 2. Wes diwakili wesan. 2. Dari Ucu ya Pak Nur. Sopo? Panas nyanyi sih nyekel mic. Panas karaokean. Iki ono warnane bisa. Wis. Ya tutup. Aku golek stand-e ilang ya. Boleh gocek terus aku. Cumi-cumi Pak Fali.
Kayak yang bu jeleng-jeleng iki kayak Pak Hedi kok Joko sepeda wae ta. Ora payu-payu. Sakit mawon bener. 37 kurang 3 menit lagi. Ini sing delok Tom and Jerry. Kimi wis mari ngono kok. Sopo sing muter TV Park iku? Karo ngomong Bang. Iya ngomong kayak ngomong bener sampean. Lagi 35. Iki perdana online ya? Kabeh lah kerja katanya. Oke. Banyak teman-teman baru ini Pak Fali. Iya. Aku ora apal lek. Iya, sing wong P3K nyara-nyara orang sing kenal. Nggih, nanti perkenalan nggih. Perkenalan alias survei. Kena lewat udara itu kurang anyus, Pak. Enak lewat darat. Syukuran, Dok. Lamongan ngono lho, main titik ngono kolo-kolo. Beres ayo, budal. Kan GMP nanggung dulu gak apa-apa. Les saya. Serius-serius, gara cepet tuwe. Ayo, mak dina-dina minggu nah aku bet Sabang mulai Lamongan. Iya, cocok yuk. Kandani kok. Aku Harus sambang mertua ya Pak Mulyo. iya, anak barang saya kira Lamongan Bu Titik. Loh, SMP, SMA? Ya. Anak Pak Fali lah. Hah? Melu Pak Fali lah. Ya, ngono anak Pak Fali. Mbah. Tangga kelas. Takonono, di sana ini Pak Fali pora ngono ya. Mbah. Kelas piro Pak Fali? 10 itu. Iya, anakku 6 kok. Tangga kelas Pak Mul. Tapi yo gak kancanan wong kono wedok kok. Anakku lanang kok. Oh ya berarti besanan. Iya, besanan Mbak Fali. Ketepaan kok sepeda didadakno ning mertuane. Lalu aku tuh Pak Mul. Iya kan nggo sepeda. Nek sepeda rusak kan niku keren iku ndadakno ayah ae ngono. Cocok. Sampean kok ado tenan. Mau sekolah ndek Apa? kono ono lapo dun calon Pak Fali ku. Ado tenan. Nah, tapi piye to? Omahe wong Lamongan kok. Yo melu mbae. Mbak iya, Mbak. Ado tenan. Mbak Ir kok ya pinter kok dun calon mbae. Wis teko ndi-ndi Bu Titik tak klebu terus ndek SMA 2 iku. Sing barep Pak Mul iku ya. Sing Ya lanang iyalah. barep. Iya, lanang barep. Sing wingi nduk Tuban iku. Heeh. Sing nomor loro kelas piro? 6. Ya adoh jarake. Iya, bong dikai Gusti Allah yang ngono kok. Piye kok? Iya. Jarake kok wado-wado kok apik. Iya, kok mbok Gusti Allah pinter bandanine gak repot-repot akhirnya. Ora susu ya. Adeng-adeng.
Monggo, sudah jam 7.41. Sampun saged dimulai nggih acaranya ya. Nggih, 38. Leres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar ini. Selamat datang di webinar MGMP Informatika SMP Negeri Kabupaten Lamongan. Saya Elis akan memandu jalannya acara kita pada malam hari ini. Tema webinar kita kali ini yaitu bedah CP Informatika fase D dan penyusunan perangkat ajar. Sebelum acara kita mulai, marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Yang pertama, mari kita sambut kehadiran Bapak Sibro Ridho selaku Ketua MGMP Informatika SMP Negeri Kabupaten Lamongan. Beliau akan memberikan sambutan pembuka. Kepada Bapak Sibro kami persilahkan. Terima kasih Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak Ibu peserta workshop dalam mobil MGMP SMP Negeri Kabupaten Lamongan, marilah pada malam hari ini kita selalu membacakan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, dan dengan nikmat tersebutlah alhamdulillah kita dipertemukan meskipun dalam jaringan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman kita sebagai uswah kita dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu, yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan MGMP Informatika SMP Negeri Kabupaten Lamongan pada malam hari ini. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami. Alhamdulillah dari peserta yang mendaftar kemarin insya Allah kurang lebih 60 orang dan malam ini kita sudah tergabung ada 40 anggota dan alhamdulillah 40 peserta yang masuk di Zoom malam hari ini sebuah nikmat tersendiri. Kalau kita mengadakan kegiatan secara luring, tadi Bu Titik sudah rasan-rasan pengen luring, pengen bertatap muka. Kalau kita ngadakan secara luring mungkin agak kesusahan Bu Titik untuk bisa mengumpulkan teman-teman sejumlah. Loh, ini sekarang sudah 41. Ya, ini salah satu kelebihan kegiatan kita dalam bentuk napa niki daring. Jadi insya Allah di satu sekolahan bisa lebih dari satu yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, yang selanjutnya perlu kami sampaikan juga, ini merupakan sebuah program kami. Nanti akan saya sampaikan juga terkait dengan kepengurusan kita setelah pergantian pada saat setelah adanya kemarin reformasi di SMP Negeri 1 Babat pada bulan Mei, berapa bulan yang lalu, di situ saya selaku diberi mandat oleh teman-teman semuanya untuk membersamai
Bapak Ibu Guru Informatika SMP Negeri se-Kabupaten Lamongan untuk periode 2024-2028 ini. Selanjutnya kami juga sudah membentuk kepengurusan. Ini perlu saya sampaikan juga biar nanti ini pertemuan awal kita di kepengurusan ini. Semoga nanti biar lebih enak, akrab, kemudian nanti kita juga saling mengenal. Jadi di kepengurusan sekarang ini saya sendiri ketuanya, sekretarisnya Pak Falih, Ahmad Falihul, ya, Pak Falih dari SMP Negeri 2 Lamongan, kemudian ada Bendahara Bu Nurhayati dari SMP Negeri 2 Karangbinangun, dibantu seksi-seksinya bidang pengembangan organisasi dan SDM. Ini ada Pak Edi Santoso dari SMP Negeri 1 Lamongan, kemudian Pak Taufan Nur Hidayat dari SMP Negeri 1 Sambeng. Yang belum kenal nanti mungkin Pak Edi sama Pak Taufan, kalau yang lama insya Allah sudah pada kenal. Nanti bisa di akhir acara nanti menongolkan diri sambil mengacung gitu. Untuk selanjutnya ada bidang perencanaan dan pelaksanaan program, ini ada Pak Ahmad Khanifuddin Fanani dari SMP Negeri 2 Lamongan, dibantu oleh Bu Elis Fitrianingsih dari SMP Negeri 1 Lamongan. Selanjutnya ada bidang humas dan dokumentasi, ada Pak Anas Sugianto dari SMP Negeri 1 Sambeng dan Pak Saiful Patmoyo Adi dari SMP Negeri 2 Kedongpring. Insya Allah Bapak Ibu yang anggota lama di kita di MGMP Informatika, insya Allah dari 9 orang itu yang baru, yang lainnya sudah kenal semuanya, yang baru yakni Pak Nur Taufan dan Pak Edi Santoso yang di kepengurusan kita. Itu terkait dengan kepengurusan. Bapak Ibu, kita lanjut di malam hari ini terkait dengan agenda kita. Kita di flyer itu disampaikan, insya Allah kita akan bedah CP ya, terbaru, kemudian sampai ATP, dan endingnya insya Allah nanti dari Bapak Ibu pengurus nanti akan diwakili oleh Pak Anas, kemudian Pak Fali dan Pak Fanani untuk menyampaikan aplikasi terkait dengan perangkat ajar. Jadi perangkat ajar ini kita buatkan dalam bentuk sebuah aplikasi. Bapak Ibu, kenapa kita mungkin beberapa tahun ini terkait dengan perangkat ajar pengurus informatika jarang memberikan ya, karena sebenarnya teman-teman guru-guru informatika itu adalah, kita masih ingat yang disampaikan oleh ketua kita yang dulu Pak Soleh ya. Saya mengingatkan kembali bahwasanya teman-teman itu adalah guru-guru yang sangat-sangat pintar karena guru orang-orang TI. Jadi untuk masalah perangkat ajar itu insya Allah dalam waktu kemarin guyonan, dalam waktu 10 menit, 15 menit insya Allah sudah jadi. Tapi kenapa kok malam hari ini kita tetap mencoba membuat perangkat ajar, karena salah satunya ya memang ada beberapa teman-teman kita dari anggota dalam tanda kutip ya bertanya, Pak ada perangkat ajar tidak terkait dengan informatika, dan akhirnya apalagi terkait dengan adanya surat keputusan dari badan ini dari Kementerian nomor 032 tahun 2024 tentang capaian pembelajaran yang terbaru yang terbit pada tanggal 11 Juni itu. Ini Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan itu nomor 032/H/KR tahun 2024. Itu terkait dengan capaian pembelajaran yang terbaru. Nah ini setelah kita lihat ternyata capaian pembelajarannya berbeda. Bapak Ibu mungkin biar kita tidak ngambang, ini sebagai pengantar terkait dengan kegiatan kita malam hari ini. Tadi di awal juga ada gerundengan pengen lihat CP atau TP dan lain sebagainya yang terbaru. Saya akan share terkait dengan ini biar sambil
Mohon maaf sebentar. Oke. Sampun kelihatan ya Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, ini pembagian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran mapel informatika, dasar yang kita buat, yakni Kepala Badan Standar Kurikulum tadi sudah saya sampaikan, nomor 032/H/KR 0324. Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu sudah membaca CP yang diterbitkan oleh BSKAP terkait dengan capaian pembelajarannya. Lah, dari capaian pembelajaran yang kita dapat itu kita coba breakdown, kita coba pecah-pecah. Ini ada 2 elemen. Jadi sebenarnya kalau di lembaran CP yang disampaikan oleh kementerian itu ada 4 elemen, ya. 2 elemen itu ternyata bukan di fase D. Jadi fase D itu hanya 2 elemen, yakni berpikir komputasi dan literasi digital. Untuk elemen berpikir komputasi, ini capaian pembelajarannya, ini ada 1 sampai ada 4 capaian ada 4 CP dari BK ini. Ada BK 01 seperti memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh saja Bapak Ibu, insya Allah nanti file ini juga akan kita share ke Bapak Ibu, jadi mungkin nanti bisa dipelajari, termasuk nanti literasi digital juga ini ada kurang lebih 16 CP yang kita breakdown. Nah, ini dari CP-CP ini, seperti BK 01 memahami ini TP-nya, juga sudah dibuatkan oleh teman-teman dengan berbagai referensi yang ada sampai sudah diturunkan ke ATP. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau melihat sekilas mungkin materi TP memahami TP-nya sama ATP-nya kok sekilas sepertinya mungkin di beberapa lembaga itu agak mudah atau agak ringan materinya, tapi di lembaga yang lain sepertinya kok sudah standar dan sebagainya. Jadi kita mencoba membuatkan sebuah TP dan ATP ini itu melihat kondisi, kalau istilahnya Pak Fali atau Pak Edi itu guru penggerak itu kodrat alamnya gitu nggih. Meskipun kita ada kodrat zaman sebagai guru TIK yang selalu melihat niki perkembangan zaman, tapi kita juga harus melihat kodrat alam yang ada itu. Jadi kita melihat kondisi sosiogeografisnya peserta didik kita dengan standarnya itu, insya Allah materi ini yang insya Allah bisa digunakan oleh teman-teman di SMP Negeri se-Kabupaten Lamongan. Kalaupun nanti ternyata kok, ini materinya terlalu ringan, mungkin ditambahi, monggo. Itu kita serahkan ke lembaga masing-masing. Ini Bapak Ibu, ini juga sudah kita breakdown sampai materi BK 01 ini berada di kelas berapa. Ini sudah kita bagi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, di sini juga sudah dikasih warna kode-kode, ini artinya warna-warna itu nanti insya Allah lengkap sudah akan dijelaskan ini sebelum sumatif dan setelah sumatif. Jadi masalah nanti terkait dengan TP, kemudian materinya apa, cakupan materinya apa, insya Allah nanti akan detail disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini, Pak Anas, Pak Fali, dan Pak Fanani. Bapak Ibu, ini breakdown kita dari CP sampai ke ATP yang kita share, insya Allah kita akan sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu, insya Allah di sini nanti mungkin ada pertanyaan dan sebagainya, nanti bisa ditanyakan di pada saat materi di Pak Anas, Pak Fali, sama Pak Fanani.
dan insya Allah kita juga akan bantu untuk menjawab. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, terkait dengan organisasi kita, jadi malam hari ini kegiatan awal dari program-program MGMP Informatika SMP Kabupaten Lamongan ini. Insya Allah ke depannya ada beberapa program insya Allah seperti kegiatan Kombel ini. Jadi kita akan melakukan kegiatan praktek baik. Nah, nanti praktek baik itu bisa diisi oleh pengurus dan bisa diisi oleh teman-teman anggota. Semisal contohnya kemarin beberapa pekan yang lalu anggota dari, ya kita anggap saja anggota karena memang guru informatika mewakili Kabupaten Lamongan, ada pelatihan di Surabaya itu insya Allah terkait dengan pembuatan web sekolah yang diwakili oleh SMP Negeri 1 Sukodadi, kemudian SMP Negeri 1 Turi, dan SMP 2 Pucuk. Nah, insya Allah dari teman-teman itu juga nanti bisa kita mintai napa niku sebagai pemateri untuk memberikan praktek baik. Nah, jadi nanti kita ilmu juga insya Allah. Selanjutnya Bapak Ibu, terakhir sebelum saya tutup karena saya dikasih waktu hanya 15 menit dan ternyata ini sudah insya Allah sudah hampir melebihi 15 menit. Bapak Ibu, terakhir saya selaku Ketua MGMP, saya pribadi mohon untuk selalu dukungannya dari Bapak Ibu semuanya anggota MGMP Informatika ini. MGMP Informatika tidak ada apa-apanya apabila anggota, Bapak Ibu semua selaku anggota tidak mendukung. Mendukung dalam artian seperti apa seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh MGMP kalau tidak didukung untuk mengikuti dan sebagainya yang tentunya kegiatan itu tidak sukses. Alhamdulillah malam hari ini terakhir kita lihat ada 49 peserta yang masuk, ini sebuah kebanggaan dari 48 SMP negeri. Kalau kita luring itu 48, kalau datang semuanya itu 48 karena perwakilan hanya 48 orang. Di malam hari ini kita bisa masuk, sudah 51. Semoga nanti bertambah terus sampai 60. Dan harapannya kegiatan ke depan kita, insya Allah semoga pesertanya semakin hari semakin bertambah. Karena keanggotaan kita sepertinya kalau mohon maaf, ingat Bapak Ibu yang belum masuk ke komunitas SIM PKB, komunitas SIM PKB, mohon maaf, belum ada 2 komunitas yang harus Bapak Ibu ikuti. Yang pertama di SIM PKB dan yang kedua di PMM. Monggo yang di PMM Bapak Ibu tinggal klik langsung masuk untuk menjadi anggota. Monggo yang belum menjadi anggota, monggo untuk masuk ke sana. Di PMM nanti insya Allah di akhir kegiatan juga nanti Pak Nani akan meng-share terkait dengan Kombel kita ini. Kemudian yang kedua terkait dengan keanggotaan di SIM PKB, ini yang terkait menentukan juga ke depannya. Jadi profesi guru kita kan berada di pengaturan data dan sebagainya di SIM PKB. Monggo nanti yang merasa belum menjadi anggota komunitas di SIM PKB untuk segera lapor ke pengurus, bisa nanti menyampaikan terkait Japri ke pengurus, salah satunya nanti biar bisa kita masukkan ke keanggotaan. Sampai hari ini insya Allah terakhir itu ada 91 keanggotaan di SIM PKB. Dengan bertambahnya teman-teman dari P3K, monggo nanti pendat kemarin juga sudah kita sampaikan data, semoga sudah terisi semuanya. Oke. Bapak Ibu, mohon maaf juga malam hari ini kenapa harus membayar ya untuk kegiatan ini, untuk sertifikat dan sebagainya, kenapa harus membayar dan sebagainya. Insya Allah Bapak Ibu sudah paham dana tersebut digunakan untuk pengurus ya, karena kita tahu semuanya pengurus itu untuk pemasukan dana ke organisasi itu sampai hari ini, karena dengan berakhirnya beberapa tahun yang lalu itu LKS sudah tidak ada dan kemudian kemarin semester ada sempat LKS sekali, kemudian ditutup lagi, diberhentikan lagi, akhirnya praktis pendapatan organisasi kita
dari hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, dari mana pendapatan kita? Ya dari kegiatan seperti ini. Jadi mohon kerelaan Bapak Ibu untuk dengan suka hati, dengan niatan untuk menghidupi organisasi kita ini, MGMP Informatika SMP Negeri Kabupaten Lamongan ini. Bapak Ibu, demikian sekali lagi terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu, dan selanjutnya saya ucapkan selamat mengikuti workshop pada malam hari ini. Semoga membawa manfaat, berkah, dan tentunya untuk kemajuan pendidikan terlebih-lebih di Kabupaten Lamongan lewat lembaga Bapak Ibu semuanya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sibror atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh 3 narasumber kita, yaitu Bapak Ahmad Salihul Hidayat, Bapak Ahmad Khanifuddin Fanani, dan Bapak Anas Sugianto. Untuk membahas materi pertama mengenai penyusunan perangkat ajar informatika kelas 7 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Salihul Hidayat. Kepada beliau kami persilahkan. Oke. Terima kasih, Bu Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Waalaikumsalam warahmatullahi guru wabarakatuh. informatika SMP Kabupaten Lamongan. Dan salam kenal untuk Bapak Ibu P3K baru yang mungkin baru kali ini bertatap maya, bukan bertatap muka, tatap maya. Oke. Baik, jadi ini menyambung dari apa yang disampaikan Pak Sibror. Jadi beberapa minggu ini kami dan rekan-rekan pengurus mencoba merumuskan TP breakdown CP yang terbaru dari pemerintah. Nah, itu pun kami juga mengambil beberapa banyak referensi dari luar, dan hingga kini sampai saat ini bisa merumuskan yang nanti mungkin ini masih perencanaan ya, nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan ya dengan kondisi di satuan pendidikan masing-masing. Nanti untuk link CP-nya Bapak Ibu bisa persani di grup yang sudah di-share Pak Taufan tadi nanti. Jadi nanti biar enak. Jadi nanti saya di sini menyampaikan sekilas tentang CP-nya dan kemudian langsung masukkan ke aplikasinya. Nanti biar Bapak Ibu tahu. Jadi di sini saya nanti akan menjelaskan untuk yang kelas 7 nanti disambung kelas 8-nya Pak Fanani, kemudian yang kelas 9-nya nanti Pak Anas sekaligus nanti menjelaskan tentang detail mungkin aplikasinya nanti. Oke, saya langsung saja. Ini saya share screen dulu. Pak Anas belum, Pak Anas ya. Klik kanan. Tombolnya Kak, bisa diklik. Bisa Pak, bentar. Bentar. Bisa Pak, harusnya sudah host kok. Ya. Nah ini kita coba breakdown kemarin seperti ini. Jadi untuk di capaian pembelajaran ini kita bagi untuk berpikir komputasionalnya itu ada 4. Nah ini nanti kita bagi per kelas. Di sini sudah ada warnanya. Jadi nanti untuk memudahkan ya, untuk memetakan dari Bapak Ibu, untuk warna hijau yang ada di sini nanti itu kita petakan untuk yang semester gasal, semester ganjil sebelum sumatif tengah semester. Kemudian untuk yang warna kuning nanti setelah BNPT,
dulu PTS, sumatif tengah semester STS ya. Kemudian untuk yang warna biru ini kita coba petakan di semester genapnya, semester genap sebelum sumatif tengah semester. Kalau untuk yang warna apa ini? Oranye ini nanti semester genap pasca sumatif tengah semester. Ini kita coba petakan seperti ini. Nah, nanti ini masih rancangan Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa modifikasi sendiri disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Jadi untuk rancangan ini sebenarnya kita kita kan sama-sama bingung ya. Jadi karena belum ada sosialisasi dari Kemendikbud, belum ada sebenarnya. Belum ada. Jadi draft bukunya juga belum ada dan lain sebagainya. Jadi hanya gelondongan CP saja kemarin yang dibagikan. Jadi masing-masing MGMP di masing-masing kabupaten juga semua membuat rancangan sendiri-sendiri kemarin. Jadi belum ada yang baku. Jadi kita sesuaikan di satuan pendidikan di lapangan, soalnya karena siswa itu kan saat ini di buku paketnya kan sudah ada. Nah itu kita sesuaikan dengan buku yang sudah ada dulu. Itu untuk memudahkan. Jadi misalkan besok sudah turun sudah ada edaran resmi dari pusat atau buku yang sudah ada, nanti kita bisa modifikasi lagi ya, bisa disesuaikan dengan yang dari pusat kurikulum perbukuan itu nanti. Oke. Jadi untuk yang BK1 ini memahami konsep data struktur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk materi utamanya kita tarik, nah ini di pembacaan dan penarikan kesimpulan. Jadi setelah capaian pembelajaran kita tentukan materinya dulu, materi utamanya. Kita coba memilih pembacaan dan menarikan kesimpulan. Kemudian selanjutnya kita breakdown lagi menjadi tujuan pembelajaran, yaitu menentukan kriteria dan ini ya, dan seterusnya. Kemudian kita breakdown lagi ke rincian materi, kemudian baru terbentuk ATP. Nah, nanti ini kita coba masukkan ke aplikasinya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah paham aplikasinya, nanti misalkan Bapak Ibu mencoba mengolah sendiri ini nanti enak ya, enak. Ketika sudah masuk ke aplikasinya. Sebentar, ini saya buka dulu aplikasinya yang nanti akan dibagikan per sekolahan. Oke. Nah ini bentuk aplikasinya nanti akan kita bagikan, yang akan dibagikan di masing-masing sekolahan. Nanti bisa dimanfaatkan. Nah ini nanti untuk isinya nanti bisa dilihat di covernya ini bisa dirubah-rubah ya. Jadi nanti ada galeri akademik, nanti ada tema sendiri. Ini ATP, kemudian program tahunan, program semester, modul ajar, dan KKTP ini sudah ikut jadi satu. Jadi nanti tinggal cetak. Nah ini tinggal cetak. Ini jadi langkah awal untuk pengisian di aplikasinya. Pertama kita inputkan identitas dulu ya. Jadi nanti di sini kita bisa edit sesuai kebutuhan, sesuai di ya ini baku ya ini ya. Kemudian selain input identitas, kemudian kita masukkan alur tujuan pembelajaran yang sudah ditempatkan di sini. Nah ini di ATP-nya ini. Nah, ini kita masukkan satu-satu. Jadi sesuaikan. Kalau misalkan saya di sini kelas 7 ya, di sini kelas 7, jadi saya ambil yang kelas 7 saja. Yang kelas 7. Contoh ini. Ini memahami, menjelaskan. Jadi ini ya contoh saja ya. Jadi C2 ini bisa dihilangkan. Misalkan mau menghilangkan tidak masalah. Ini cuma untuk memperjelas taksonomi belumnya saja. Kemudian ya, ini kita masukkan untuk kelas 7 semuanya sampai akhir. Jadi ini yang kelas 7 saja saya masukkan. Kemudian kita next. Kemudian kita Pak Ahmad Falihul. Ya. Ini servisnya nggak kelihatan, Pak. Mohon maaf. Oh, servisnya nggak kelihatan ya? Ya. Mata saya sendiri atau teman-teman bagaimana saya juga belum tahu. Saya pakai laptop, Pak MGMP, SMP, LMG. Saya pakai laptop. Oh, nggak kelihatan ya? Ya. Oh, sebentar. Atau saya tutup dulu ya? Nggak tahu, mungkin teman-teman yang lain. Saya
Saya screen lagi ya, sebentar. Ya. Saya coba lagi. Diperbesar Dari saja, Pak. dalam Tuh, layarnya. kalau ini sudah belum ya? Belum muncul ya, Bu ya? Sudah, di saya sudah, Pak. Di saya sudah, Pak. Sudah, tapi lebih diperbesar mungkin Pak tampilannya. Kok kecil ya? Bentar. Iya. Ini ya. Oh ya. Itu CP-nya sampai sudah di-share ya, Bu ya? Ya Pak Taufan ya? Untuk yang CP-nya Sudah, tadi. Pak. Untuk linknya sudah, tapi beberapa yang belum punya akun Belajar ID tidak bisa akses, Pak, karena belum satu lingkup SMP. Oh. Saya rubah dulu ya aksesnya. Di stop screen dulu Pak Fali. Oh iya. Oke, sampun. Semuanya nggak kelihatan tuh, Pak. Kalau saya di komputer kelihatan, Pak, tadi. Terlihat. Tapi di HP Saya hilang. juga, Pak, kalau saya. Iya, Pak. Saya di komputer nggak kelihatan. Kecil. Di tempat saya laptop kelihatan, Pak. Sudah muncul ya? Saya di HP kelihatan, Pak. Sudah mending, Pak. Kecil. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk pengisian prota tadi sudah kayak ini. Oh ya, untuk pengisian prota program tahunan nanti bisa disesuaikan di sekolah masing-masing. Mungkin kadang persepsinya beda-beda nanti mungkin. Ini mungkin belum saya edit sepenuhnya. Jadi nanti sebenarnya secara umum seperti ini. Jadi nanti ini dikasih warna nanti yang biar untuk memudahkan. Ini yang untuk yang semester 1 ini saya kasih warna ini. Nah, ini kita bagi jadi biar mudah. Nanti untuk jam-jamnya bisa diatur sendiri, ini bebas ya, disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Kemudian ini protanya, kemudian di input database. Nah, ini sekarang kita masuk ke input database. Nah, di sini. Nah, yang tadi, nah ini ya. Nah, kita masukkan satu-satu. Di sini di tujuan di nomor modul ajar ini saya sengaja kasih bukan angka 1, 2, 3. Jadi kita kasih sesuai dengan elemen, kode elemen BK01, BK02, BK03 dan seterusnya. Kebetulan di kelas 7 ini kan yang kita rancang itu ada tiga BK, ya, 3 BK. Satunya di kelas 9 kalau apa? Ya ada di kelas 8 dan 9 nyebar. Materinya beda. Di ini tujuan belajarannya yang di sini ini saya masukkan tujuan belajaran yang ini ya nanti ini kelihatan nggak Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi nanti yang dimasukkan itu yang TP yang ada di sini ini dimasukkan ke aplikasi sini. Kemudian untuk kriteria ketercapaian tujuan belajarannya ini saya masukkan yang di ATP-nya ini saya pecah. Jadi memahami informasi dari tabel dan pergaulannya dan satunya menjelaskan. Ini bisa lebih dari 2, bisa disesuaikan. Nah ini saya kasih 2, saya sesuaikan dengan yang di alur tujuan belajaran tadi. Nah ini nanti ini bisa lebih juga, jadi nanti tergantung Bapak Ibu. Ini hanya buat acuan saja. Jadi materi pokoknya ini saya masukkan di sini. Kemudian model pembelajarannya ini kita coba buat seperti nanti bisa ditambahi sendiri oleh Bapak Ibu. Ini metode pembelajarannya. Nah, seperti ini alat bahannya. Jadi intinya kita menyediakan wadahnya. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu nanti membuat modul ajar dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian dimensi profil pelajar mahasiswanya seperti ini contohnya. Di asesmen awal ini bisa kita isi. Semantik, di sini ada glosarium, sudah lengkap ya. Kemudian ada link dan media pembelajaran. Nah, ini sementara kita buat seperti ini dulu. Nanti bisa dimodifikasi, termasuk daftar pustakanya.
Kemudian di asesmennya ini juga kita buat sementara seperti ini. Untuk durasinya nanti disesuaikan. Ini saya buat 90 menit misalkan. Nah ini ya, bahan bacaan materi, kemudian LKPD-nya. Nah ini, jadi nanti yang seperti ini bisa nanti dimodifikasi sendiri. Cuma jadi yang penting cara memasukkan yang ini ya, di tujuan belajarannya, kemudian di KKTP-nya, ini tadi dari saya ambil dari ATP-nya. Bisa tambah sedikit-sedikit nggak masalah ya. Untuk bahasanya tidak harus persis dengan ini. Oke. Nah, nanti setelah itu ini materi pokoknya jadi sudah saya masukkan di sini semua. Dan kita masuk ke program di database dulu. Di sebelah kanan ini nanti ada nah ini output hasil modul ajar yang akan dicetak. Nah, seperti ini. Apa isinya ini? Nah, ini modul ajar yang akan dicetak. Tampilannya nanti seperti ini, Bapak. Jadi mulai urut dari atas, ini logonya nanti bisa diganti ya. Yang picture nanti. Nah, ini kita ketik aja di sini misalkan BK 01 sesuai dengan yang tadi. Sesuai dengan yang sesuai yang ada di sini. Di nomor apa kode elemen, di kode elemen. Kode CP ya. Oke. Nah, ini BK 01. Ini kita sesuaikan lihat. Nah, di sini tadi kan KKTP-nya. KKTP itu istilahnya kalau di Kemdikbud sekarang itu eviden ya, nanti eviden bahasanya. Eviden atau eviden. Nah, ini kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tadi kan saya ngisinya cuma 2, berarti yang masuk di sini 2. Nah, nanti ini bisa di-hidden, kalau misalkan dicetak terlalu banyak, bisa dikurangi juga, nggak masalah. Dan di kegiatan pembelajarannya, nah ini sudah masuk sini semua. Kalau misalkan kurang lebar, nanti disesuaikan dengan cetak print-nya. Seperti ini. Database tadi yang kita masukkan, nah ini sudah otomatis ya. Nah, ini termasuk pertanyaan pemantik, nanti muncul di sini semua. Kemudian di sini di bawahnya lagi ada langkah pembelajarannya. Nah, Bapak bisa modifikasi sendiri ya ini. Uh, ini hanya rancangan aja. Dan tiap guru mungkin biasanya beda ini. Nah, ini waktunya. Kemudian ini juga tindak lanjut. Ini sudah disediakan, tinggal nanti bisa diganti kata-katanya sendiri. Link media masuk ini. Nah, penilaian asesmen. Ini nanti juga kalau terlalu banyak juga bisa di-hidden. Asesmennya nanti mengikuti yang tadi di database. Ini sudah lengkap ya. Kemudian ini di pengolahan teks tertulis bisa diatur sendiri. Nah ini tadi yang di KKTP tadi. Tadi kalau tadi kan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah ini ya. Saya coba lihatkan lagi tadi yang di input database. Nah ini KKTP itu ngambilnya dari sini. Nah, dari per 1 ini. Jadi dari 1 ini di breakdown lagi di apa itu? Dibuat ring penilaiannya. Nah, nanti di sini ya. Jadi ini itunya per kolom ini ya. Ini per kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya. Di sini kan ada 2. Berarti nanti di belajar. Nah, ini yang kolom pertama tadi ini. Kemudian dibuat ring penilaiannya seperti ini, mampu memahami seperti di e-raport itu ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan informasi dari tabel dan sumber grafis lainnya. Jadi ada 2, jadi yang muncul di sini cuma 2. Nah, ini kalau misalnya nggak terpakai ya bisa di-hidden saja nggak masalah. Kalau untuk kebutuhan cetak kan ini jelek ya, nanti bisa ditutup. Nah, karena sebenarnya di sini sudah disediakan banyak, disediakan yang di sini itu sudah disediakan banyak, disediakan berapa ini? Ada berapa ini? Ada sampai salah ini, ada 8 kriteria yang bisa Bapak Ibu masukkan. Oke. Oke, mana tadi? Oke. Tadi di modul ajar aja ya. Nah, ini. Nah, ini kemudian ini sudah lengkap. Berikut penilaiannya. Nah, ini bisa diatur sendiri. Dan ada pembelajaran. Nah, nanti tinggal cetak gitu kan. Ini buat PKS enak gitu. Oke, coba print. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Cilik ya.
Nah, ini siap cetak. Tinggal ngatur tampilannya saja. Sudah jadi ini. Jadi untuk modul ajar itu sebenarnya misalnya nggak dikasih materi juga nggak masalah. Kalau misalnya nggak ada materinya. Kalau misalkan mau diberi materi, ya ditambahi saja di lembar terpisah, nggak ada masalah. Oke. Termasuk LKPD-nya terpisah. Jadi intinya itu sebenarnya yang di sini intinya. Apalagi yang biasanya eh, ketika KKS itu yang ditanyakan KKTP kan sudah lengkap, sudah ada di sini. Oke. Jadi ini kita bagi semester 1, semester 2. Kalau yang tadi semester 1, yang semester 2 kita letakkan di input database yang kedua. Nah, ini kita masukkan. Tadi kita petakan ada literasi digitalnya itu ada berapa ini? 4 ya. Ada 4 yang masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalkan kurang nanti bisa tambah sendiri di bawahnya ini. Bisa. Nah, ini. Nah, ini kami praktekkan. Jadi di sini tuh yang digunakan kata kerja langsung. Jadi bukan peserta didik dan bla 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 bla. Soalnya nanti kaitannya dengan ini, kaitannya dengan yang di modul ajar tadi. Kalau misalkan kita kasih tulisan peserta didik dapat apa dan sebagainya, nanti di sini tulisannya, soalnya di sini ada rumusnya. Pak Fali, Belum mampu. mohon maaf, Jadi, waktunya mungkin bisa dipersingkat presentasinya. Oke. Jadi ini nanti seperti itu ya. Oke. Ini untuk semester 1, ini semester 2. Mungkin itu gambaran dari aplikasi nanti untuk lebih jelasnya nanti bisa sampaikan teman-teman narasumber berikutnya. Oke. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Elis. Oke, teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Fali. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Hanifuddin Fanani yang akan membahas mengenai penyusunan perangkat ajar informatika kelas 8. Kepada Bapak Fanani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru Informatika SMP Negeri Kabupaten Lamongan. Jadi mungkin untuk bagian saya akan menjelaskan teknis yang lebih sederhana. Mungkin tadi Pak Fali menjelaskan panjang lebar detail sekali. Mungkin saya akan mulai dari yang sederhana saja dulu. Saya share screen. Sudah terlihat nih screen saya. Sudah, Pak. Sudah. Okay. Jadi mungkin untuk gampangnya, file yang berisi CP, TP, ATP ini nanti tadi sudah dibagikan di grup. Mungkin ada yang belum bisa membuka atau mungkin sudah bisa membuka semuanya setelah permisinya dirubah. Jadi untuk gampangnya, CP, TP, ATP ini sudah di breakdown oleh tim MGMP sebagaimana berikut. Kita bedakan warnanya untuk hijau semester ganjil awal, kuning ganjil akhir, biru genap awal, merah genap akhir. Dan di sini sudah ada kelas 7, 8, 9. Bagi jenengan yang ngajar kelas 8, barangkali mungkin bingung bacanya, yang kelas 7 bisa di-hide saja. Nah, untuk kelas 8 materinya langsung terlihat materi untuk semester 1, tadi yang warna hijau, yang perlu disampaikan ke siswa jika jenengan mengikuti ini. Yang pertama untuk materi spreadsheet ini ada fungsi count, visualisasi data dengan grafik, lookup dan VLOOKUP. Untuk selanjutnya masih kelas 7 semester ganjil itu ada teknik validasi informasi dan eksplorasi analisa fakta dan opini. Serta membuktikan fakta dan opini.
Halo. Apakah ada gangguan? Oh, maaf. Saya share kembali. Unila menyimak serius itu. Panas perhatian saya. Ada kendala ini Pak Fanani? Pak Fanani, dibantu share untuk Kelihatannya terpental. oh, terpental. Luar ya. Yeah. Apa lampu mati di sana? Iya, terpental ini. Bu Elis ada ya? di ke narsum selanjutnya. Mas Edi ini narsum berikutnya. Aduh. Pak Fanani jadi nggak ada nggih? Salah omong. Kalau gitu lanjut ke Pak Anas dulu nggih. Nanti. Begitu, oke. Nggih, silakan Pak Anas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman yang lama dan teman yang baru ini alhamdulillah bisa berkumpul hari ini. Ada 54 anggota ini, semakin banyak rekan-rekan kita. Harapannya di malam ini dan kegiatan berikutnya ini kegiatan kita semakin bagus, meningkat, dan kita juga semakin semangat, utamanya karena ini mapel yang sudah diakui ya, tanda kutip, ini informatika diakui di kurikulum, jadi harapannya kita juga ikut meningkatkan diri, baik kinerja kita dan performa kita. Khusus informatika kelas 9 ini kan baru ya, baru, kemudian buku juga belum ada, referensi juga belum terbit, jadi agak meraba-raba ini yang kelas 9. Tapi dengan breakdown dari CP yang disampaikan sama Pak Sibol tadi, paling tidak memberi kita pandangan, nanti kelas 9 ini diajarkan apa sih? Karena kelas 9 ini baru, ini cocok nggak sih kalau nanti kita sampaikan ke anak-anak. Nah, dengan semangat Merdeka Belajar ini, tentu semuanya disesuaikan dengan sekolah masing-masing, G. Jadi seperti yang disampaikan Pak Sipur itu, nanti kalau materinya terlalu mudah, oh Pak kok nggak ada Arduino, kok nggak ada programming, kok nggak ada apa gitu macam-macam ya, nanti bisa dikembangkan sendiri-sendiri. Saya share screen sebentar. Sampun kelihatan gitu? Sampun kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, kelihatan. Sudah Bapak. Aplikasi perangkat ajar ini, pertama saya sosialisasikan di sekolah saya, karena ini cukup satu Excel saja, bisa memuat semua perangkat ajar, mulai dari ATP, Prota, kemudian yang paling utama kuncinya adalah modul ajar. Harapannya dengan kesederhanaan ini
enak dalam kita menyimpan atau mengorganisir file-filenya bisa ringkas, jadi tidak satu persatu nanti ada yang hilang atau gimana gitu ya. Nah dari aplikasi ini untuk materi kelas 9 ini memang seperti yang sampaikan di awal, ini kan materinya masih mentah ya, masih mentah. Jadi otomatis kita perlu sebuah teknologi bagaimana caranya biar materi-materi ini bisa secara otomatis terisi. Nah ini saya, karena trennya sekarang adalah AI, saya yakin Bapak Ibu juga memanfaatkan juga. Ini isian di sini semua, ini semuanya hasil dari inspirasi dari AI. Saya memakai dua. Saya pakai ChatGPT ini, dan yang kedua pakai Gemini. Semuanya punya plus minus ya. Jadi kita ambil yang plus-plusnya saja, tapi yang paling utama adalah kita tahu prompt-nya. Prompt itu perintah. Bagaimana sih cara membuat modul ajar dengan spesifik, itu kalau prompt-nya bagus, output-nya juga bagus. Di sini saya kasih contoh prompt yang pertama. Ini saya cerita dulu kasusnya. Jadi kasus saya adalah bertindak sebagai guru informatika, buatlah sebuah modul ajar dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dijelaskan ini, modul ajar ini ditujukan untuk kelas berapa. Kemudian TP-nya apa? Nah, ini TP-nya saya copy paste di sini. TP-nya adalah ini. Kemudian waktunya berapa? 3 jam. Pendekatannya apa? Oh, saya pakai PBL. Jadi prompt ini semakin lengkap, ini juga AI-nya juga semakin bagus. Saya copy di chat ya. Nanti bisa Bapak Ibu pakai. Jadi kalau membuat modul itu sekarang gampang. Intinya adalah kreatif kita dalam memanfaatkan AI ini. Nah, ini yang saya pakai. Jadi saat saya menyusun modul ajar ini, saya menggunakan AI. Termasuk KKTP, kemudian bisa juga dibuat untuk pertanyaan pemantik. Kira-kira pertanyaan apa yang tepat untuk TP ini ya? Nah, ini saya juga menggunakan AI. Tentunya saya tidak plek-ketiplek dari AI saya copy paste, tapi hanya sebagai inspirasi, sebagai acuan. Tapi paling tidak ini memudahkan kita dalam menyusun perangkat pembelajaran. Enak. Ini kalau memakai AI. Banyak sih. Kemarin sempat hari pernah saya share di grup MKMP untuk penyusunan TP dan ATP ini. Harapannya ya itu tadi, kita bisa membuat perangkat ajar dengan cepat dan tidak pusing-pusing lah istilahnya. Untuk aplikasi ini nanti kita akan share, tentunya nanti akan dapat per sekolah. Jadi nanti tiap sekolah nanti cukup mengedit identitas saja sama nama kepala sekolah. Berikut data yang lain ya. Tapi untuk nama SMP nanti akan kita kunci. Jadi nanti setiap sekolah semua dapat sesuai sekolahnya masing-masing. Tentunya yang mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Dan selain di semester 1, ini juga sudah ada semester 2. Jadi ini berlaku selama 1 tahun. Kemudian di kelas 9, ini yang kita bahas untuk materinya sama ya, untuk BK nanti kita fokus pada Excel. Yaitu fungsi Excel tapi yang lebih advance, yaitu ada sum, ada count if,
sama fungsi if yang ganda untuk yang semester 1. Kemudian nanti ada flowchart. Nah, ini baru teori saja ya, flowchart. Nanti konsep dasar flowchart seperti apa. Kemudian untuk yang LD nanti ada di sini adalah ada beberapa masalah informasi digital. Kemudian ada eksplorasi dan analisa fakta dan opini. Nah, nanti bisa mencari apakah situs misalkan ada berita, link berita. Nah, ini fakta atau hanya hoax. Nah, itu nanti kita ajari anak-anak kita untuk menyeleksi apakah ini fakta atau tidak, apakah ini hoax atau tidak. Kemudian literasi digital berikutnya untuk kelas 9 itu adalah sosial media. Sosial media ini mulai dari jenis-jenisnya, macam-macamnya, kemudian sampai yang terakhir ini kalau kelas 9 ini opsional. Nanti ada PLB, ada praktek lintas bidang, itu nanti sebagai istilahnya kalau zaman dulu itu ujian praktek. Kelas 9 nanti ada ujian praktek untuk informatika. Dan materi LD yang terakhir itu adalah konten kreator. Jadi pembuatan film pendek. Ini bisa kerjasama dengan mapel lain, misalkan dengan mapel bahasa Indonesia atau mapel bahasa Inggris, boleh. Jadi nanti digabung, kemudian bisa menjadi praktek untuk lintas bidang. Nah, semua konten-konten ini juga bisa di-generate pakai AI. Nanti Bapak Ibu boleh, apakah ini nanti disampaikan ke siswa boleh, atau nanti siswa bisa secara mandiri mengarang dengan hasil pikiran kelompoknya sendiri juga boleh. Jadi ini benar-benar merdeka. Nah, itu kalau hasil breakdown kita, jadi ini sederhana ya. Sederhana itu maksudnya kalau di sekolah saya, ini anak-anak masih mampu. Mampu artinya levelnya itu, kalau dari level Harvard itu kan soalnya ada less sama more. Nah, ini masih di tahap less. Less itu artinya materi-materinya itu tidak terlalu berat. Tidak seperti yang Arduino atau apa gitu. Tapi saya tidak melarang, tapi nanti monggo bisa menyesuaikan dari kekuatan sekolahnya masing-masing. Kalau misalkan Bapak Ibu passionnya di Arduino, boleh. Nanti bisa dimasukkan di BK, di berpikir komputasional bisa dimasukkan di situ. Kalau LD nanti tinggal menyesuaikan juga. Jadi intinya kalau kelas 9 ini dengan istilahnya range yang kita berikan di breakdownnya dari CP, ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan diri atau sama juga nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu apalagi yang ini kan banyak anak-anak P3K yang muda-muda, guru-guru yang muda-muda ini boleh mengembangkan kembali untuk hasil dari CP ini. Kemudian output yang terakhir jelas ini modul ajar. Modul ajar yang seperti disampaikan teman-teman tadi, nanti akan tercipta beberapa modul ajar, mulai dari yang tadi yang kalau Pak Fali tadi BK01, BK02, akan tercipta lengkap mulai dari kegiatannya apa, materinya apa, asesmen awalnya seperti apa, lengkap pemantiknya apa, nanti dijelaskan pendahuluan, dan intinya nanti apa, insya Allah ini sebagai acuan Bapak Ibu nanti masuk ke dalam kelas. Tentunya ini tidak fix, kembali ini merdeka masing-masing sesuai kondisi sekolah masing-masing. Ada yang tanya ya? Ada yang tanyakan, monggo? Untuk Pak Rahmat,
Kenapa, Pak? Halo? Untuk Pak Rahmat Wahyu, monggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Apakah kepita? Sepertinya. Kalau tidak saya turunkan ya. Oke, monggo Pak. Karena nanti ada sesi tanya jawab sendiri nggak Bapak Ibu? Monggo Iya. Pak Anas. Ini waktunya 24.2. Masih berapa menit, Belis? Cukup lama buatan? Untuk bisa 5 menit lagi mungkin Pak? Iya, Bapak Ibu, mungkin untuk yang materi kelas 9 ada yang ditanyakan. Bu Nila ini di chat. Untuk yang kelas 9, iya, ini untuk apa namanya? Yang BK berpikir komputasional ini kalau kita breakdown memang di situ ada struktur data. Struktur data itu kita ambil aplikasi spreadsheet itu dari Bu Nila. Kalau Algo tadi masih di tahap paling dasar yaitu flowchart. Jadi anak-anak kalau flowchart itu kan berarti kalau misalkan saya belok kanan itu nanti bagaimana. Kalau misalkan saya pilih iya nanti breakdownnya seperti apa. Masih sangat dasar sekali untuk kelas 9 yang kita breakdown. Ya, ekspresi logika itu ya. Jadi iya atau tidak atau ya itu dasar, baru dasar Bu Nila. Tapi kalau di sekolahnya Bu Nila sudah levelnya KKTP-nya sudah level di atas itu boleh. Kita ajari HTML atau CSS atau bahkan C+ gitu lah, pusing saya C++. Iya itu mungkin Bu Nila. Iya, terima kasih Pak Anas. Tapi untuk ekspresi dan operasi logika itu operan sama operator ini Pak Anas. Gitu ya. Okay. Kalau saya algoritma itu flowchart-nya itu misalnya dari salah satu contoh soal cerita kemudian saya bikin flowchart begitu Pak Anas. Iya boleh sih Bu Nila. Atau mungkin seperti itu. Mungkin hanya beda penerapan aja Bu Nila. Kalau Bu Nila boleh menerapkan seperti itu juga boleh. Terutama itu saya pengen masalah pembuatan soal juga. Pembuatan soal itu contoh nih. Saya dikasih tahu teman-teman yang kemarin yang ikut di Harvard yang informatika itu, yang tadi di awal saya bahas masalah soal less sama more. Jadi anak-anak itu dikasih 2 pilihan soal. Jadi ada 2 lembar soal. Kalau yang soal yang level less itu nilai maksimalnya 80. Jadi anak-anak itu kalau betul semua itu nggak sampai 100. Tapi kalau yang level more mungkin lebih kompleks ya. Jadi anak itu dikasih soal cerita yang seperti AKM itu. Atau kalau Bapak Ibu familiar sama Bebras itu, iya Bebras itu full literasi semua. Maaf Pak Anas, mungkin sudah waktunya kurang 1 menit lagi, mungkin bisa dilanjutkan. Iya Bu Nila, ada lagi mungkin yang kalau tadi Pak Anas berbicara tentang soal cerita dari masing-masing elemen fondasi dari dari BK tadi itu yang saya bingungkan begini Pak Anas, membuat soal cerita bahwasanya itu masuk di algoritma, bahwasanya itu masuk ke struktur data ataupun sampai ke ekspresi logika dan lain sebagainya, itu saya yang bingung Pak Anas, masih bingung. Maksudnya soal cerita itu yang maaf Bu Nila, Pak Anas mungkin maaf Bu Nila sama Pak Anas mungkin nanti bisa dilanjut di sesi tanya jawab saja ya. Karena nih Pak Fanani mau masuk. Mungkin Pak Anas bisa diakhiri. Ya, nanti ada sesi tanya jawab. Berarti nanti itu kan hanya versi yang plug sama unplug ya Bu Nila. Kalau unplug gitu kan berarti kita penerapannya secara langsung tanpa melibatkan gitu, komputer gitu. Kita nanti coba coba dilibatkan AI-nya, barangkali nanti ada inspirasi lewat situ.
Kalau misalkan Oke. saya seorang guru tapi tidak ada komputer, bagaimana kegiatan anak-anak seperti ini, pertanyaan seperti apa yang tepat gitu. Bisa seperti itu, coba nanti sharing sama AI-nya gitu. Unila gitu. Iya, Pak. Mohon maaf kalau jawaban saya kurang memuaskan, tapi nanti bisa saling sharing aja di grup atau di jalur pribadi juga boleh. Gitu, Belis. Waktu saya habis, Belis. Ya, sudah habis, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Ini saya sharing di sini bukan saya yang paling pintar, saya hanya berbagi. Saya yakin teman-teman semuanya hebat semuanya dalam rancangan pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi harapannya ke depan nanti banyak sharing dari teman-teman juga semuanya, bisa sharing pengalaman dan problematikanya dalam mengajar informatika. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Anas. Mungkin untuk Pak Fanani bisa dilanjutkan lagi yang presentasi sempat kepotong tadi. Monggo Pak Fanani. Ya, siap. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, alurnya jadi agak aneh. Di kelas 7, kelas 9, baru kelas 8. Saya coba share screen ulang. Mungkin saya tidak membahas ini lagi. Saya tadi cuma mungkin ingin menyampaikan kalau ketika Bapak Ibu membuka file CP, TP, ATP, apabila merasa bingung kok ada banyak banyak isinya di sini, mendingan semua bisa mungkin hide yang nggak penting. Contoh dengan mengajar hanya kelas 8, ya tinggal di hide saja kelas 8 dan kelas 9. Yang ada warnanya ya itu materi untuk kelas 8. Kurang lebih begitu. Terus nantinya Bapak Ibu semua, ini saya langsung lompat ke aplikasi saja. Mana ya? Oh, saya belum tentu. Sebentar. Bukan. Jadi nantinya Bapak Ibu semua akan mendapatkan file yang kurang lebih seperti ini. Saya coba buka. Seringkali ketika file ini pertama kali dibuka, dia akan agak rewel. Jadi muncul kayak gini, protected view. Apabila di enable, dia kadang juga masih tetap nggak bisa jawab-jawaban. Jadi terdisable kontennya. Untuk mengenable konten yang terkunci ini kan bisa keluar dari aplikasi ini. Terus di klik kanan properties, terus di unblock di bagian paling bawah, apply, oke, dan filenya bisa digunakan. Oke, kurang lebih tampilan aplikasi nanti akan seperti ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Fali dengan sangat detail. Dari saya mungkin Bapak Ibu nanti apabila menghendaki untuk menggunakan aplikasi ini apa adanya, jenengan hanya tinggal merubah identitas dan selesai. Jadi untuk ATP, Prota, dan lain-lain, ini sudah kami sesuaikan sesuai CP, TP, ATP yang terbaru. Mungkin untuk jam kalender, Prota, untuk jam efektifnya mungkin masih bisa disesuaikan dengan kalender yang baru. Lalu untuk promise sudah
Oke. Oh, untuk KKTP. Untuk tadi punya Pak Fali itu mengacu kepada apa tadi namanya? Ini apa nomor BK01, BK02 dan seterusnya. Untuk yang kelas 8 dan kelas 9 itu acuannya hanya angka. Tidak mohon maaf, jadi tidak standar karena pengennya memudahkan pengguna. Jadi kalau contoh lah untuk kelas 8 itu ada 4 TP di semester 1 dan 3 TP di semester 2. Semester genap, maaf. Nah, untuk semester ganjil ketika jenengan mau ngeprint 4 TP sekaligus, jenengan tinggal merubah angka yang ada di sini 1 jadi 2, 3 sampai 4 dan selesai. Untuk perangkat untuk KKTP semester ganjil ini kami usahakan mengandung 3 kriteria semua. Jadi tidak ada yang perlu di-hide maupun dihapus, bisa langsung dicetak. Untuk KKTP semester genap ini ada anomali, ada sedikit perbedaan. Kalau dilihat di database-nya, untuk semester ganjil itu ada 1 TP yang mengandung 5 ATP, sedangkan untuk semester genap itu ada 2 materi yang masing-masing mengandung 2 dan 3 ATP. Jadi intinya sama-sama 5 ATP, cuma yang semester ganjil itu hanya 1 TP, semester genap ada 2 TP. Sehingga KKTP-nya nanti perlu penyesuaian sebelum dicetak. Untuk KKTP pertama mungkin KKTP pertama mungkin ada 3. Bentar. 2, 3, 4, 5. KKTP pertama nanti ada 5. Mungkin nanti saya akan perbaiki lagi. KKTP kedua hanya ada 2. Sedangkan KKTP ketiga ada 3 digital. Sebentar. Analisis informasi digital. Oh, sepertinya ada yang salah. Oh, mohon maaf. Ini nanti akan kami perbaiki lagi. Jadi harusnya KKTP 2 ada 3 halaman. Yang pertama mengandung 5, yang kedua mengandung 2, yang ketiga mengandung 3. Jadi perlu penyesuaian sebelum dicetak. Gitu. Untuk modul ajar mungkin bisa langsung digunakan sebagaimana mestinya. Terus mungkin untuk pendetailan materi, mungkin saya sedikit menyambung pertanyaan dari Bu Nila tadi. Jadi yang ditanyakan Bu Nila itu tadi sesuai dengan buku paket informatika yang ada sekarang. Sedangkan yang kita bahas saat ini itu adalah update terbaru. Update terbaru sesuai keputusan Kepala Badan nomor 032 tahun 2024. Jadi ini CP yang terbaru. Lah buku yang sekarang ada di sekolah itu CP-nya masih mengikuti CP yang lama sehingga ya, materinya lumayan berbeda. Untuk materi mana yang apakah harus ikut apa yang kami sampaikan atau harus mengikuti buku yang sudah ada, kami serahkan ke MGMPS sekolah masing-masing. Gitu. Dari saya mungkin itu saja, Bu Elis. Saya kembalikan ke Bu Elis. Oke, terima kasih Pak Fanani. Untuk materi berikutnya yaitu, untuk kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian kata-kata motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua MKMP. Kepada Bapak Sibror, kami persilahkan lagi.
Bu Elis sebelum ke akhir kegiatan, mungkin tadi Bu Elis ada pertanyaan dari teman-teman, monggo Oh disambung iya, dulu, nggak apa-apa. oh nggih, monggo. Oke. Untuk sesi tanya jawab, kami batasi untuk 2 pertanyaan saja, Ge. Monggo, silakan. Mungkin ada yang mau mengangkat tangan untuk bertanya? Kami persilakan. Ya, Edi. Pak Edi mau bertanya? Mungkin tidak bertanya, mungkin ini nanti teman-teman ini pada gimana nih cara mendapatkan itu, mungkin nanti dijelaskan sekalian. Mendapatkan apa Oh yang iya, nanti diterangkan Pak narasumber bertiga itu, mungkin itu. ya, nanti akan dijelaskan sama Bapak Ketua nanti. Habis ini. Terima kasih. Ngapunten. Ya, sama-sama Pak. Mungkin ada lagi? Bapak Ibu? Nggak ada ya? Sepertinya tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke Pak Sibror untuk menyampaikan kata-kata motivasi buat Bapak Ibu guru semua. Monggo Pak Sibror. Tadi Belum motivasi Pak Bu Elis. Bunila tadi, Bunila mungkin tadi Iya, yang Bunila. Oh iya, Bu Nila mungkin mau dilanjutkan. Maaf sih, tadi sudah dijawab sama Pak Fanani ya, karena di situ. Nah, kemudian kan benar juga Pak Anas tadi bilang bahwasanya semuanya dikembalikan ke sekolahnya masing-masing kan gitu. Nah, sebenarnya usul saya itu seperti ini Pak Anas mungkin. Kalau misalnya pembahasan di sini selain MA kemudian dan lain sebagainya itu, saya itu kepingin itu bagaimana sih memberikan ke siswa itu yang enak gitu loh. Ya mungkin ya tergantung sih, tapi kalau misalnya untuk ini tuh dikasih ini aja lah, kalau untuk ini dikasih ini aja, seperti itu. Tadi kan contohnya Pak Anas bilang adalah banyak kalau yang unplug itu adalah soal-soal cerita Bu Nila, kalau misalnya seperti itu Pak. Kan gitu, kadang-kadang seperti itu. Nah itu, bagaimana Pak Anas? Monggo Pak Anas. Terima kasih. Karena memang ini kan juga perlu dibiasakan ya, maksudnya pembiasaan itu, bahkan mindset anak-anak itu kadang beda Bu. Informatika iki kok koyok matematika tuh Pak, ngitung ya. Dipikir itu bukan, oh informatika enak dengar komputer, dolanan internet gitu ya. Cuman kan kalau di informatika sekarang kan lebih ke science ya, computer science, jadi lebih yang lebih ke yang apa ya istilahnya kayak codingnya, terus perintah-perintah manualnya, jadi kayak if then apa gitu, lebih ke science-nya. Jadi kalau anak-anak ini selama ini kan baru pengalaman 2 tahun, ini mungkin juga belum terbiasa, baik siswanya dan baik juga gurunya. Karena kita kalau kelas 9 ini materi yang tepat ini sebenarnya apa? Kalau di tempat saya itu ya best practice menggunakan komputer untuk real life experience. Jadi kayak Office itu juga harus lebih ke advance untuk harus kelas 9. Tapi kalau saya Jadi ajarkan menggunakan itu spreadsheet itu ya Pak Anas ya, untuk datanya. iya karena di kasus beberapa siswa saya itu kan memang di kelas jenjang berikutnya ini masih kesulitan untuk dasar Excel yang mungkin level advance gitu ya, membuat tabel, mencari bagaimana ini menghitung neraca atau gimana, itu masih kesulitan kalau dari masukan wali murid. Dan Pak kok gak iso Excel sih Pak, arek-arek iku mari lulus. Nah ini kan kemarin hasil masukan-masukan seperti itu, makanya di materi saya di kelas 9 ya itu spreadsheet-nya merajalela. Jadi merajalela itu maksudnya saya fokuskan di situ. Kalau best practice-nya untuk seperti programming yang level advance itu belum saya sampaikan, yang hanya gambaran saja, belum yang langsung praktis. Beda lagi nanti kalau
penerapannya di SMP 1 Lamongan misalkan. Mungkin beberapa siswanya sudah familiar dengan hal seperti itu. Boleh. Jadi nanti pertanyaan itu kan di asesmen awal tahun itu kita harusnya bisa mapping anak-anak ini levelnya sampai apa. Di KKTB-nya itu sudah kita tentukan ini. Jadi kita nggak langsung jebret kita tentukan kita, tapi paling enak itu ya kita asesmen anak-anak itu sampai sejauh mana di BK-nya, sampai sejauh mana di LD-nya. Itu kalau saya Nggih. Itu teori awur-awuran saya. Jadi mungkin seperti itu. Nggih, punila ngoten. Ngapunten. Oke. Menambahi Pak Anas. Iya. Menambahi dari Pak Anas, Bunila tadi sudah sebenarnya bukan awur-awuran ya, memang konsep kurikulum merdeka itu seharusnya memang sebelum pembelajaran itu ada yang namanya asesmen di awal pembelajaran. Jadi untuk mengetahui gaya pembelajaran, gaya belajar peserta didik kita. Jadi nanti materi yang ada itu yang diberikan ke peserta didik memang itu sesuai dengan kebutuhan mereka gitu loh. Nah, kebutuhan kita melihat, pengurus itu melihat kebutuhan peserta didik kita dengan pengalaman yang sebelum-sebelum itu, memori yang ada 2 tahun ini melaksanakan kurikulum merdeka dengan mapel informatika lah. Artinya seperti itulah yang kita susun, yang disusun oleh Pak Fali, Pak Anas, sama Pak Fani, dan teman-teman yang lain yang sudah diterapkan di aplikasi itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu semuanya, tidak hanya Bu Nila ya, kita juga bisa melihat tujuan daripada fase capaian pembelajaran dari fase D. Jadi mungkin saya sampaikan saja di sini, nanti Bapak Ibu bisa melihat keputusan Kepala BSKAP 032 itu yang tadi sudah disampaikan. Jadi saya bacakan sekilas, peserta didik mampu menerapkan proses berpikir efektif dan efisien untuk menyelesaikan persoalan berlatar belakang informatika yang didasari data terstruktur, menentukan langkah-langkah untuk mengolah instruksi interaktif dan data yang dapat dijalankan oleh manusia atau mesin, dan seterusnya sampai berkreasi dengan etis di dunia digital. Ya, Bapak Ibu, itu tujuan akhir dari fase D ini. Nah, itu tadi sampai di breakdown, CP-nya ada, kemudian kita breakdown sampai ke sana ya. Di awal tadi juga sudah kami sampaikan perangkat ajar yang disusun oleh teman-teman pengurus MGMP ini, nanti kalau Bapak Ibu nyampe ke lembaga, oh ternyata kurang tinggi materinya, monggo gitu, ditinggikan. Oh terlalu tinggi, ya saya kurangi karena memang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, kondisi yang ada di peserta didik kita, diturunkan dikit, nggih monggo. Tapi itu yang kita sampaikan dari pengurus. Kemudian tadi juga sudah dijawab oleh Pak Fanani, jadi memang buku yang beredar informatika sekarang ini itu dasarnya adalah CP yang kemarin Bu Nilang ya. Di buku yang berdasarkan CP yang terbaru 032 ini belum ada Bu Nila. Puskubur saja belum mengeluarkan. Ya, demikian Bapak Ibu. Monggo. Udah pukul 21.05 di jadwal kita, memang harapannya pukul 21.00 kita sudah selesai. Oke. Ada lagi yang mau pertanyaan dari Bapak Ibu? Barangkali teman-teman yang baru dari P3K, kalau malu ya di chat aja, di chat. Monggo Bu Irma atau Pak Irma ini? Bu Irma atau Pak Irma? Oh iya. Saya Bu Irma. Maaf saya baru gabung Pak Ridho. Saya habis ada acara kegiatan lomba di desa gitu loh. Terus ini tadi saya kan ketinggalan. Saya ini mengajar kelas 9. Saya mengajar itu berpikir komputasi kemarin itu sama seperti di buku. Apakah boleh atau menunggu hasil dari jenengan dari MGMP? Monggo Mbak Sel. Monggo Bu Anas itu Irma, loh. kalau memang
Nggih. Baru kelas 9 ya. Kelas 9 kan baru Kelas 9 beredar baru. bukunya. Jadi Pak Anas tadi Iya. sudah sampaikan juga, Pak Anas sudah Iya, saya baru bergabung soalnya. Oh, benar, nggih. Terus Pak Anas monggo itu nanti saya tambahin monggo Pak Anas. Nggih. Bentar, masih rame Pak Subar. Bentar. Gimana Pak Anas? Bu Irma, kalau jangan terpaku Nggih. dengan buku nggih. Kalau mau ikut CP-nya kita boleh. Intinya pengembangannya sesuai dikasih asesmen dulu Bu, anak-anak kelas 9. Kira-kira yang mereka Sudah, oke, yang mana ini. Nah, baru kita terapkan. Terapkan itu dalam tanda kutip kita kembangkan sendiri. Seperti tadi saya contohkan dari boleh pakai Gemini atau ChatGPT, nanti bisa jadi referensi kira-kira bagaimana pengembangan materi yang hasil dari asesmen itu kita kembangkan di sekolah kita. Itu Bu Irma. Bukunya apa Bu Irma kalau boleh tahu? Informatika kelas 9. Baru dari Lamongan, dinas sama mungkin semuanya. Mungkin yang dimaksud Bu Irma itu yang dari SIBI loh Pak, Kemendikbud. Itu masih pakai yang kemarin, BSE ya, itu kan? BSE. Oh iya. Itu yang CP-nya masih banyak banget itu Bu Iya, Irma. yang masih lama itu Pak, buku lama. Iya, tapi saya membaca CP terbaru itu kan ada berpikir komputasi dan literasi digital ini. Isi-isinya itu ya sama. Nah, sayangnya itu belum di breakdown gitu loh. Kemarin kan 8 CP, 8 dimensi. Sekarang kan hanya 2 CP, 2 ya. Berpikir komputasi dan literasi digital. Tapi aslinya intinya itu sama sepertinya saya baca itu. Di dalamnya itu loh. Iya Bu, sama kok. Justru lebih sederhana ini, cuman targetnya hanya 2 CP. Ya, ini kan menunggu CP dari MGMP kan belum datang. Jadi saya sementara ya pakai buku dari Dinas Kabupaten Lamongan. Semuanya kan punya siswa, jadi ya enak ajarin. Bukan Yang Dinas BSE tak Bu ya? BSE lupa atau tas buku baru gitu tadi? saya fotokan. Pokoknya materinya itu sama apa enggak ya? Materinya itu apa ya? Yang pertama berpikir kompeten, mesin kue. yang sama kayak yang disampaikan Bu Nila tadi. Terus biner. Iya, yang sama dengan saya 2021 dulu ya. atau 2022 itu ya Bu ya, Firma. Oh, mungkin ada penerbit baru Saya itu loh Bu, lupa. Pokoknya penerbit materinya apa itu baru yang biner. Ada di sekolah sendiri. besok bukunya saya foto. Saya ya panduan itu. Ya, jadi intinya gini Bu, kalau buku itu dari Puskurbuk sendiri itu belum, sudah membuat sih sebenarnya, sudah membuat, cuma kan belum disosialisasikan. Nah, kita kan nggak mau berandai-andai kok. Gimana salah nanti caranya juga, kedepannya kemungkinan besar itu versinya tema. Maka kita bingung rancangannya seperti apa, model tematiknya itu. Jadi kita untuk sementara ya kita pakai rancangan ini aja dulu, kita sesuaikan, sambil nanti nunggu versi resminya dari Kemendikbud. Jadi nanti model istilahnya kalau salah itu model tematik. Nah, model tematik. Contoh misalkan tematiknya saya juga kurang tahu model per TP atau langsung misalkan satu berpikir komputasional seperti itu saya juga kurang paham detailnya. Nah, nanti kemungkinan juga dipisah juga antara BK dan literasi digitalnya itu semesteran. Jadi satu semester ini BK, satu semester itu LD, nanti disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Seperti itu, sepertinya Bu ya. Ini masih. Ini solusi sementara. Terus jenengan ngajari bagaimana Pripun sebelum untuk sementara, ada acara ini kan saya pribadi Bu ya. Sudah mengajar. Kalau ya. saya sih baik-baik saja sih 4 elemen itu. Ya untuk sementara kita sesuaikan dengan buku-buku yang sudah ada dulu saja tidak apa-apa. Iya, saya Bisa juga gitu. digabungkan dengan yang disesuaikan dengan yang di CP-nya itu juga nggak masalah. Iya, yang sudah diberikan dari Dinas itu. Nggak apa-apa. Kan 8 elemen. BK bebas sekolah buku lama itu. Nggak apa-apa. Oke, saya tambahin Bu Irma terkait dengan tadi sudah saya sampaikan ya, memang nopo niku CP secara otomatis berubah, tinggal 2 elemen ya, berpikir komputasi sama itu. Memang kalau ada sebagian yang menyampaikan itu pada dasarnya sebenarnya sama saja, cuman di nopo niku diringkas kan seperti itu. Terkait dengan
nopo rujukan materi untuk penyampaian ke peserta didik kita tadi di awal juga sudah saya sampaikan, ya monggo Bu Irma bisa mengambil materi dari buku yang ada itu. Tapi kami dari pengurus mencoba untuk membreakdown tadi yang dari CP dan terbaru, ya. Kita sampaikan jadi kita samakan visinya CP terbaru kita berdasarkan 032 dengan hanya berpikir komputasi sama literasi digital saja itu. Nah, itu kan sudah kita bagi di sana. Monggo nanti sebenarnya kita tidak langsung membuang buku yang kemarin. Kalau memang yang dibuat oleh teman-teman dari Pak Anas, contohnya kelas 9 dari Pak Anas dan sebagainya, itu kan juga bisa dijadikan referensi Bu. Jadi nanti anak-anak juga bisa dijadikan referensi. Maaf apakah sudah pernah dikirim Pak? Yang dari MGMP belum ya? Oke. Dari MGM belum. Belum. Ini Bapak Ibu sambil menjawab pertanyaannya Bu Irma. Jadi seperti ini teknisnya. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke. Terkait dengan aplikasi yang sudah dibuat. Jadi tadi saya menandaskan kembali. Ini menjawab juga di akhir kegiatan kita. Sudah lebih dari 12 menit. Insya Allah 5 menit atau berapa menit lah kita maksimalkan 10 menit selesai kegiatannya. Oke. Bapak Ibu tadi Pak Anas juga sudah menyampaikan. Jadi insya Allah aplikasi itu yang nanti akan diterima oleh Bapak Ibu tentunya dengan beberapa syarat ya, ada beberapa syarat. Karena memang nanti aplikasi itu sudah terkunci dengan nama lembaga Bapak Ibu masing-masing. Jadi contohnya kalau SMP Patiran, ya SMP Negeri 1 Patiran gitu. Nanti aplikasi itu dipakai untuk teman-teman dari SMP yang lain, ya harus merubah itu. Nah, itu enggak. Jadi kalau ke swasta juga tidak bisa digunakan itu nanti. Karena sudah dikunci sama teman-teman. Seperti itu Bu Irma. Satu lembaga nanti, nah ini saya sampaikan juga langsung, jadi mohon untuk kesediaan satu lembaga, bukan per orang ya, per lembaga, harapan kami, target kami, karena kita memang lembaga negeri itu se-Kabupaten Lamongan ada 48, jadi harapan kami dari tiap-tiap lembaga 48 sekolah itu harapan kami untuk berdonasi ke MGMP dengan donasi 50.000 mendapatkan 3 aplikasi 3 jenjang dari kelas 7, 8, 9. Jadi kalau jenengan total mohon maaf bukan membandingkan kalau mungkin dengan teman-teman di MGMP yang lain. Ya, ada yang bayar 200.000, ada yang bayar 175.000, ada yang bayar 125.000. Kita MGMP TIK, ya, kita mohon donasi dari Bapak Ibu per lembaga, bukan atas nama pribadi, ya, atas nama lembaga itu 50.000 untuk mendapatkan 3 aplikasi yang ada. Kelas 7, kelas 8, kelas 9. Itu harapan kami. Terkait tadi Pak Edi bertanya Bapak Ibu setelah itu nomor nanti rekeningnya sudah. Nomor rekening tetap di bendera atas nama Bu Nur Hayati. Dan insya Allah aplikasi itu insya Allah secepatnya nanti kalau Bapak Ibu sudah membayar 1 sampai 2 hari insya Allah sudah akan dikirimkan. Oke. Seperti itu. Jadi Maaf, nanti berarti beda sama yang tadi ya Pak ya. Maaf, beda sama yang bayar yang 25 beda ya. Yang 25 itu pribadi. Yang 25 itu pribadi, yang 25 pribadi dapat untuk penerbitan sertifikat, leres. Yang 50.000 dapat 3 aplikasi jenjang, 3 perangkat nggih, 3 perangkat kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu per sekolah saja. Dan itu Bu Irma. Dan nanti insya Allah nanti langsung dikirimkan ke Bapak Ibu yang bertanggung jawab di lembaga tersebut. Contohnya kalau dari SMP 1 Paciran ada 3 seperti ini, saya lihat daftarnya itu ada 4 guru, maka nanti salah satu saja yang ada 5 sekarang Kak. Ada 5 sekarang. Ada 5 guru berarti 3 ya nanti salah satu yang transfer ke Bu Nur, nanti insya Allah langsung teman-teman pengurus akan mengeksekusi ke yang transfer itu. Seperti itu. Nanti konfirmasi tetap harus. Jadi mohon maaf Bapak Ibu tetap harus konfirmasi kalau sudah transfer, kemudian nanti menyebutkan dari SMP
mana nanti langsung akan dikirimkan aplikasi. Itu terkait dengan aplikasi. Ini Pak Edi juga langsung sudah mengirimkan nomor rekening itu di chat. Oke. Itu atas nama Bu Nur dari di Bank Jatim. Seperti itu. Pripun Bapak Ibu? Ada yang lain? Pak tanya lagi Pak, katanya ada itu ya, di semester 2 itu ada ujian praktek. Enggak ada toh, ujian praktek komputer. Saya kemarin baca di punya Pak Fali. P5 apa ya Pak Fali ya, yang jenengan share itu loh. Yang praktek itu, apa gitu loh. Istilahnya apa itu yang praktek apa biasa apa ya? Kinerja. Sumatif ya kinerja. Atau apa gitu loh semester 2. Performa. Kok ada performa kinerja untuk kelas 9? Apakah itu wajib? Untuk performa itu saya kurang tahu. Nanti dinas itu kalau nggak. Oh gitu. Kalau ujian praktis sepertinya masih ada kayaknya Bu. Kalau kayak performa itu. Kan nanti penilaiannya kan include dengan yang ujian sekolah itu loh apa ya? Ujian sekolah. Apa istilahnya sekarang? Jadi pribadi itu sekolah sendiri ya. Sampun. Kalau dengan PSAJ biasanya, sama PSAJ Pak. Motivasi panjang sama. Saya menambahi Bu Irma, kalau terkait dengan uji performa itu memang di nopon itu nggih kriteria kelulusan itu sebagaimana yang sudah ditentukan oleh dinas itu selain ada tes tulis, ada uji performa. Nah, Bapak Ibu tadi sebenarnya sudah di-spill sama Pak Anas di awal tadi. Bapak Ibu bisa di semester 2 nanti menggunakan yang kalau di situ ada materi yang sudah dibagi nanti di CPCP itu bisa dipilih salah satu contohnya tadi terkait dengan nopo niku video tadi atau apa membuat video animasi. Nah itu dijadikan sebuah praktek lintas bidangnya. Kalau kemarin kita ingat di kelas 7-8 ada PLB praktek lintas bidang. Nah itu dijadikan praktek lintas bidangnya. Nah praktek lintas bidangnya itu dijadikan uji performa kan sudah bisa Bu Irma. Contohnya, ini kok belum ada Arduino, kemudian algoritmanya diterapkan di praktek lintas bidang, dijadikan uji performa di kelas 9, itu insya Allah juga bisa. Nah, itu terkait dengan itu, monggo diserahkan ke lembaga masing-masing. Uji performanya mau seperti apa, diserahkan, bisa mengambil dari CP yang ada seperti itu. Nanti saya tambahkan sedikit. Mungkin nanti insya Allah kami dari MGMP juga mungkin menyediakan mungkin beberapa rancangan untuk MGP yang bisa dipilih atau bisa buat referensi lah barangkali untuk teman-teman di sekolah. Nanti insya Allah kita susun. Barangkali bisa kebetulannya kan merdeka, bebas, serah, disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Nanti tapi tetap insya Allah nanti kita fasilitasi buatkan beberapa pilihan untuk ya termasuk yang aktivitas untuk Arduino dan sebagainya nanti untuk pilihan saja referensi. Seperti itu Bu Irma. Terima kasih. Monggo Mas Ibro lanjut. Cukup. Ya. Sebelum saya akhiri tadi ada permintaan yang pengen ngerti napa niku pengurus, nggih. Monggo mungkin yang pengurus untuk satu-satu nanti akan biar tampil sambil ngomong langsung tampil di layar gitu nggih, biar kelihatan. Ya monggo dari open kamera. Open kamera, monggo semuanya kameranya di open kan. Oke, Pak Anas nanti bisa diatur yang tampil di pertama itu selain pengurus nanti bisa ditutupkan gitu. Oke, dipinkan Pak Anas. Ini Pak Fali, oke, yang tampil Pak Fali. Ini sekretaris MGMP kita. Dilanjut, oke. Bu Nur, monggo Pak Anas dipinkan Bu Nur. Ariel Peter Pan. Jelas. Lebih dia. Nah ini Pak Saiful Patmoyo Adi dari SMP 2 Kedung Pring. Kedung Pring. Monggo dilanjut Pak Anas. Dada Pak. Kenapa? Dada dhisik Pak Saiful. Oke, Pak Anas dari SMP 1 Sambeng. Nah ini insya Allah
masternya untuk aplikasi Bapak Ibu. Jadi pengurus MGMP ini supported by-nya untuk aplikasinya Pak Anas. Untung Pak Anas gak pindah. Monggo dilanjut Pak Anas. Sekarang siapa nih? Pak yang Pak Taufan. Yang baru ini. Nah. Oke, Pak Taufan. Pak Taufan ini dari mana ini Pak baru ini? Pak Taufan Nur Hidayat dari SMP 1 Sambeng. Sama P3K baru ya Pak? P3K baru atau PNS? P3K. Ini Doraemonnya MGMP Bu. Doraemon. Jalannya ada ini. Oke. Monggo dilanjut Pak Edi. Panas. Pak Edi, open kamera. Ini Mas Edi. Bingung gue lagi. Mana? Nah, ini Felis sudah tampil. Felis. Mas Edi mana? Ini sore Pak Fali. Nah, ini Pak Edi Santoso dari SMP 1 Lamongan. Lamonjan. Mepet monitor modelnya. Oke, monggo Pak Anas dilanjut. Bu Nur belum tampil tadi. Darah. Nggak usah. Nah ini Bu Nur Hayati dari SMP Negeri 2 Karangbinangun, bendara kita. Jadi Bapak Ibu kalau transfer ya di sini di Mur ini di Bu Nur. Oke, lanjut. Bu Nur gak bayar ya Bu Nur bendara ya. Lanjut monggo Pak Anas, sinten yang belum tadi? Orang kan bayar bunyi. Oh Pak Fanani. Iya, tak dikirim ya, nggak bayar. Nanti bisa tampil geng. Insya Allah Pak Fanani, Pak Anas sama Pak Bu Nur kan. Bu Elis. Bu Elis MC. Bu Elis sudah tampil. Itu tadi Bapak Ibu pengurus untuk kegiatan malam hari ini saya tutup dengan napa niku sebuah dongeng napa niku istilahnya niki ular kobra, efek jas ular kobra. Nah, ini monggo ini sebuah nopo niki masukkan ke diri kita sebagai motivasi. Efek jas ular kobra. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini di suatu negara nggih, anggap saja nopo nggih. Itu ada masyarakatnya itu di sana itu ada ini ular kobra yang sering berada di situ. Kemudian pemerintahnya, pimpinannya itu mencoba untuk bagaimana cara menghilangkan ular kobra itu dari negara itu, dari daerah situ gitu. Nah, kemudian akhirnya pemerintahnya membuat sebuah sayembara, barang siapa yang bisa mengumpulkan ular kobra itu, menyetorkan itu, maka akan dikasih imbalan. Akhirnya nopo niku masyarakatnya itu berlomba-lomba untuk mengumpulkan ular kobra, kemudian dikumpulkan datang, dikumpulkan diberikan ke pemerintahnya. Nah, kemudian ada satu akhirnya kan semakin hari ular kobra itu akhirnya berkurang. Nah, kemudian ada penduduknya yang berpikir beda lagi, berpikir kreatif. Wah, ini bisa menjadi penghasilan saya ini. Akhirnya bukannya mengumpulkan tapi membuat ternak ular kobra. Nah, jadi di negara itu bukannya ular kobranya itu habis, malah tambah semakin banyak karena tadi ada yang berternak ular kobra. Bapak Ibu, ini apa yang maksud saya? Kita harapkan kegiatan kita mungkin, mohon maaf ya, PMM atau Kemendikbud dengan Mas Nadiem itu sebenarnya menginginkan Bapak Ibu guru ini untuk dalam tanda kutip itu meningkatkan kompetensinya dengan salah satu caranya bagaimana di PMM kita diminta untuk menyetorkan bukti sertifikat dan sebagainya. Nah, harapannya itu pemerintah itu kan bagaimana kita itu meningkatkan kompetensi kita, ngikut kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai pendidik. Bukannya, mohon maaf, insya Allah di teman-teman informatika itu tidak hal terjadi,
bagaimana bukan lagi langsung kita menternak ya, menternak napa niku sertifikat. Nah, seperti itu akhirnya sertifikat itu ada tapi niatan utama bagaimana kompetensi diri kita itu meningkat itu malah tidak dapat. Karena apa? Sertifikat sudah kita ternak sendiri. Nah, itu Bapak Ibu, jadi harapannya kegiatan-kegiatan kita memang kita niatkan benar-benar dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi diri kita, mencari ilmu, kemudian tentunya ya bukan karena paksaan dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu di kegiatan malam hari ini. Insya Allah doakan, mohon doa dan dukungannya. Seperti hari ini tadi saya sempat memfoto, terbanyak alhamdulillah tembus 62 peserta Pak Anas. Di 62 peserta tembus masuk dan sekarang bertahan di 53 peserta. Jadi kegiatan ini kegiatan awal kita di kepengurusan MGMP untuk periode ini, semoga untuk ke depan-depannya semakin banyak peserta yang bisa mengikuti kegiatan kita. Ini tadi juga sudah diingatkan di chat Pak Saiful untuk komunitas MGMP Informatika, kombelnya di PMM, monggo itu sudah di-share di link, yang belum masuk, belum join, monggo untuk join di sana. Kemudian yang merasa belum berada di SIM PKB, ya, di SIM PKB, belum masuk di kombel SIM PKB, mohon untuk Japri mengirimkan ini NUPTK, siapa tahu mungkin bisa kita masukkan ke sana. Seperti itu, monggo untuk Japri ke pengurus. Demikian Bapak Ibu dari saya, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada sesuatu hal yang kurang. Semoga tentunya dengan harapan malam hari ini yang kita sudah duduk di depan laptop dari pukul 19.30 sampai 21.30 ini sudah 2 jam persis, ya, insya Allah 2 jam persis. Semoga membawa manfaat kepada diri kita semuanya, ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bapak. Oke, Bu Elis. Oke, Bu Elis, mohon maaf sebelum nanti kita tutup, mohon untuk dinyalakan kamera kemudian kita foto bersama. Oke. Baiklah Bapak Ibu, untuk demikianlah webinar kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup acara, marilah kita tutup acara webinar dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua dalam webinar pada malam hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak Ibu semua untuk menyalakan kamera, nggih. Suruh foto, monggo, suruh foto. Monggo Pak Anas. Saya screenshot aja ya. Pak Saiful. Pak Saiful. Ya. Masih banyak yang belum ini, Pak. Monggo Bapak Ibu bisa dinyalakan dulu kameranya. Offline. Ada Bu Yeni, Pak Avandi, Pak Setiabudi, Bu Ani. Bisa penuh ya Pak Anas ya? Mulyono, Pak Tony Wijaya, Hasan Ansori, Bu Feni, Pak Rizky Andrianto. Oke. Monggo. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. Monggo gayanya ya, gayanya panas. Bentar. Sering gaya pasti kalau lagi. Bentar, sabar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya.
Monggo Bapak Ibu kalau pengen dilanjut dengan Salam ngobrol yang hormat. pengen berkenalan, monggo P3K mengabsen. Jangan Yang lupa ini, kelihatan di ini, depan. ini Recordnya baru ditutup season. Anas. Rekodnya Pak, rekamannya dimatikan dulu. Iya, Anas oke, rekamannya oke. ditutup, Anas ya kenapa-napa. Lama-lama Pak.